Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita hari ini melanjutkan kajian latihan baca kitab dan latihan terjemah dengan membaca syarah makna tagut karya Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Bismillah, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Amma ba'd. Qala al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Wad dalilu qawluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Qala syari hafizahullahu ta'ala, hadza dalilu ala anna man ubida min dunillahi wa huwa radin aw da'a ila ibadati nafsihi aw hakama bi ghairi ma anzalallahu fa huwa min at-tawaghit. الدليل على ذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآيات مثل قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فهو لم يقتصر على قوله أن اعبدوا الله بل قال واجتنبوا الطاغوت لأن عبادة الله لا يصح إلى مع اجتناب Tasihu. Antum la ya. نعم أستاذ. Ta atau ya? لأن عبادة الله لا تصح إلا مع اجتناب الطاغوت فمن يعبد الله ليلا ونهارا ولكنه لم يجتنب الطاغوت فعبادته Lam yajtanibit taguta. ولكنه لم يجتنب الطاغوت فعبادته باطلة كالذي يصلي ويصوم ويحج وتصدق ويتصدق ويتبرأ وينفق ولكنه يستغيث بالأموات ويدعو الأموات من دون الله هذا لم يكفر بالطاغوت. جميع الرسل. Terjemah dulu. Mu'allif berkata rahimahullahu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh kami mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Seruan mereka itu beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja dan jauhilah tagut. Berkata pensyarah hafizahullahu ta'ala, ini adalah dalil atas sesungguhnya orang-orang yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala dan dia ridho terhadap hal tersebut, atau dia menyeru beribadah kepada dirinya, atau dia berhukum dengan hukum selain yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, maka dia ini adalah tagut. Dalilnya akan hal tersebut adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh kami tidaklah mengutus seorang rasul. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja dan jauhilah tagut. Ini adalah ayat. Ayat ini kan ayat badalnya. Jadi ayat ini semakna dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
maka dia tidak hanya terbatas atas firman Allah, "Anibudullah", beribadahlah kepada Allah saja, bahkan jauhilah togut. Karena Bahkan dia berfirman, kan ada kola. bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jauhilah togut. Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah sah kecuali bersamaan dengan menjauhi togut. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, akan tetapi dia tidak menjauhi togut, maka ibadahnya adalah ibadah yang batil. Seperti dia sholat, seperti dia puasa dan haji, bersedekah, dan humanitas atau kemasyarakatan, Berbuat dan berinfak. Ia tabarruk, berbuat baik. Berbuat baik, Ustaz. Berbuat baik serta berinfak. Akan tetapi dia meminta tolong kepada orang-orang mati, berdoa kepada mereka, berdoa kepada orang-orang mati selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tidaklah kufur kepada tagut. Dan Jami'ur rusuli ala hadza wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan hadza 'amun li jami'ir rusuli annahum ja'u bil amri bi ibadatillahi wajtinabi taguti fala budda minal amrayni wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah an i'budullah hadha ma'na al-isbati wajtanibut taguta huwa makna nafi fi la ilaha illallah. terjemahan Pensara melanjutkan, seluruh rasul di atas hal ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami tidaklah mengutus seorang rasul, sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Ini adalah makna yang umum, seluruh rasul. Untuk seluruh Untuk ini seluruh adalah rasul. umum. Ini adalah umum untuk seluruh rasul. Karena kan setiap umat. Paham kan? Berarti umum untuk semua rasul. Terus Sesungguhnya mereka datang dengan perintah beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah tagut. Maka harus terkumpul dua perkara ini. Dan ini dia makna la ilaha illallah. Beribadahlah kepada Allah semata. Ini adalah makna isbat. Wajtanibu tagut dan jauhilah tagut. Ini adalah makna penafian pada kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Bisa menceramah ini. Terus Qala syari qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fa amma sifatul kufri bit taguti fa huwa an ta'taqida butlana ibadati ghairillahi wa tatrukaha wa tubghidaha wa tukaffiru ahlaha wa tu'adiyahum. ini dia perlu. Kan kita sudah kenal namanya la ilaha illallah, menetapkan peribadatan hanya kepada Allah dan harus meninggalkan togut. Apa itu makna meninggalkan togut? Apa makna mengkafiri togut? Nah ini perlu juga, karena kita perlu ilmu. Karena orang tanya, bagaimana mengkafiri togut? Nah ini belum jelaskan. Terjemah dulu baru ke bawah, supaya nanti tidak ke atas lagi. Maka adapun sifat atau cara kufur kepada tagut, yaitu engkau meyakini batilnya ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan engkau meninggalkan dan membenci dan mengkafirkan pelaku-pelakunya dan memusuhi mereka. Inilah kafir terhadap tagut. Ya kan? Kau meyakini batalnya peribadatan kepada selain Allah. Kalau ada orang pergi sesajian, kita harus yakini itu salah. Paham kan? Itu adalah apa? Salah. Dan meninggalkannya serta memarahinya, benci terhadapnya.
serta mengkafirkan pelakunya, memusuhi mereka. Memusuhi mereka. Inilah dibilang kafir terhadap apa? Togut. Kafir terhadap togut. Terus qala syari hafizahullahu ta'ala hadza makna wajtanibut tagut la budda min hadhihi al-umuri an ta'rifa awalan ma wa tubghidahum li'annahum a'da'ullahi wallahu jalla wa ala yaqulu ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a fala budda lewat ya. Lewat satu baris. Makanya semuanya muka bingung. Iya. Karena Ustadz lewati satu baris. insyaallah. Silakan lanjut. Nah, Ustaz. Ulang dulu. Nah. Qala pensyarah rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Kola pensyarah. Jadi gabung bahasa Arab sama bahasa Indo. Ini sudah mantap ini. Sudah mantap. Masya Allah. Ini alhamdulillah ini rumah bahasa Arab. Alhamdulillah. Iya. Qala syari hafizahullahu ta'ala hadza makna wajtanibut taguta la budda min hadhihi al-umuri an ta'rifa awalan ma huwa tagut ma huwa tagutu thumma tajtanibahu wa la yakfi annaka tajtanibahu Tajtanibuhu. wa la yakfi annaka tajtanibuhu bal la budda an tu'adi ahlahu. Antu adia. Kan ada an. Balla budda an tu'adiya ahlahu wa tubghidahum li'annahum a'da'ullahi wallahu jalla wa ala yaqulu ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a fala budda min hadhihi al-umuri. Awalan an ta'rifat taguti Tak. Kan maf'ulun bih. dinasab dengan kas. Dia apa dia jamu muannas salim? Oh, nah, Ustaz. Kan togut taknya tuh bukan tak jamu muannas salim. Tak asli tak. Nah, Ustaz. Akhirnya. Awalan an ta'rifa taguta ma huwa li'annaka idza lam ta'rifhu fala yumkin annaka tatajannabuhu kaifa tatajannabu syai'an majhulan. Terjemah dulu. Pensarah berkata, ini adalah makna menjauhi togut. Karena harus dengan perkara ini. Perkara-perkara ini. Harus dengan perkara-perkara ini. Jika engkau mengenal, yaitu kamu kenal awalnya dulu apa itu togut. Bukan jika. Jika itu kan ini an. Lanjut. Anta'rifa itu maksudnya. Ya, nah. Ya kan? Pertama, awalan anta'rifa kamu mengetahui. Pertama, engkau mengetahui apa itu togut. Kemudian engkau menjauhinya. Maka tidak cukup sesungguhnya engkau menjauhinya saja, bahkan harus engkau memusuhi ahli-ahlinya. Jadi tidak cukup kita hanya tidak menyembah togut, tapi harus juga benci terhadap orang menyembah togut. Karena masalahnya nanti ridho terhadap maksiat itu sama dosanya. Maka harus kita pertama tahu makna togut,
Kemudian yang kedua, kita jauhi itu togut sendiri. Yang ketiga, kita harus benci. Bukan berarti kita tidak berdakwah kepadanya. Kan? Bukan berarti kita tidak bersamanya. Bukan, kita benci apa yang dia lakukan, tapi kita ajak dia kepada Islam. Terus, serta membenci mereka. Karena mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan musuhku dan musuh kalian aulia, pelindung." Maka harus terkumpul perkara-perkara ini. Yang pertama, kau mengenal togut. Apa itu togut? Karena sesungguhnya jika engkau tidak mengenalnya, maka tidak mungkin engkau bisa menjauhinya. Bagaimana engkau menjauhinya? Sesuatu yang engkau jahil terhadap hal tersebut. Bagaimana kamu menjauhi sesuatu sementara kamu tidak tahu? Kan tidak bisa. Iya, tidak bisa. Rata-rata orang bergandengan cinta kepada orang pelaku syirik itu kan tidak tahu kalau itu adalah apa? Syirik. Sehingga ada orang mengingkari malah diingkari. Orang mengingkari kesyirikan malah mereka rame-rame mengingkari. Kenapa? Kan dia tidak tahu kalau itu apa? Syirik. Kan? Ditambah lagi di sana ada orang-orang yang dianggap besar yang membantah, yang menyerukan kalau itu bukan syirik. Nah, selesai. Masyarakat awam tertipu dengan hal tersebut karena kebodohannya. Karena apa? Kebodohannya. Terus Qala Syari hafizahullah ta'ala, sanian, idza araftahu sahula 'alaika tinabuhu. Salisan, idza tanabtahu. iya. Idza ijtanabtahu fala budda an tu'adiyahu wa an tubghidahu wa tubghida atba'ahu wa tu'adihim fillahi azza wa Ini jalla. harus diperhatikan. Ini sudah ulama turun-temurun berkata begitu. Ya kan? Sebagian orang kalau kita tidak suka itu kesyirikannya bilang ini mau masuk surga sendiri. Bukan mau masuk surga sendiri. Kan ini adalah tuntunan syariat. Kita harus membenci pelaku syirik, tapi kita tetap mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus terjemahkan. Yang kedua, kata pensyarah hafizahullah taala, jika engkau sudah mengenalnya, maka mudah atasmu untuk menjauhinya. Kemudian yang ketiga, jika engkau menjauhinya, maka harus memusuhinya. Dan memusuhi dan membencinya, dan membenci orang-orang yang mengikutinya, dan memusuhi mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa amma ma'na al-iman billahi fahuwa an ta'taqida anna Allah huwal ilahul ma'budu wahdahu duna ma siwahu. Qala Syari hafizahullahu ta'ala, hadha ma'na al-iman billahi an ta'taqida biqalbika anna Allah huwal mustahiqqu lil ibadati duna ma siwahu wa anna kulla ma ubida min dunillahi fahuwa batilun sawa'un kana minal malaikati aw minal anbiya'i aw minas solihina aw minal ahjari wal asjari wal awsani la budda an takfura bihadza kullihi an takfura bihadza kullihi. Hadza ma'na al-iman billahi an ta'taqida biqalbika annahu la yastahiqqu al-ibadata illa Allah wa anna man ubida min dunihi ma ubida. Iya.
wa anna ma ubida min dunihi fahuwa batilun. Hadza lazimun. Tidak ditanwin. Hadza lazimu. Hadhihi hiya al-aqidatu. Ma Ada hiyanya? Nah, Ustaz. Ada hiyanya? Nah, Ustaz, ada hia di sini. Salah berarti, Ustaz. Berarti pas juga, tapi saya tidak ada hiyanya masalahnya. Makanya, jadi tadi kan hadza lazimun. Hadhihi hiyal aqidatu. Cocok kalau ada hiya. Berarti ada hiya ya? Nah, Ustaz. Saya tidak ada. Cetakan Indonesia, Ustaz. Cetakan Jakarta ya? Iya. Alhamdulillah. Baik. Suka tambah dia ya? Terus? Ma yakfi annaka taqulu hadza bilisanika biduni an taqida biqalbika wa la yakfi annaka ta'tamalu hadza Apa? annaka ta'tamilu. Kenapa ada banyak tanya? Oh, nah, Ustaz. Hadza wala yakfi annaka ta'milu. Tak malu. Oh, nah, Ustaz. Kan kalau fa'ila pasti yaf'alu. Wala yakfi annaka ta'malu hadza bijawarihika. Fa anta tusalli wa tasumu wa taqulu ana la a'budu illallah. Walakin yaqulu ma adri an ibadati haula'i alladhina ya'buduna al-quburi wa ya'buduna al-adrihata ma aqduru. Aqduru. Nah, Apa bacaannya? qadara yaqduru. Qadaro yakduru. Nah, Lanjut. ma aqduru an aqula innahu Yakin itu qadaro yakduru. Nah, Sudah lihat kamu? nah, Ustaz. Betul. Yakin? Yakin, Ustaz. Qadaro yakduru. Qadaro yakduru. Bisa juga yakdiru, Ustaz. Bisa di apa? Yakdiru juga bisa kayaknya. Bisa yakdiru juga. Wah. Sudah teliti antum ya? Soalnya ada dua barisnya Di dalam kamus? Iya. Oh, jadi dia bilang qadaro Yakduru yakdiru sama yakduru. yakduru. Tapi kalau qadiro Nah, kayaknya. Jadi harus untuk paham itu ternyata dia bisa qadaro, bisa qadiro. Sekarang kita lihat maknanya. Kalau qadiro maknanya mampu. Qadiro berarti yakdaru. Karena fa'ilah. Kalau dia qadaro menghargakan, menakdirkan harganya. Jadi antum mau yang mana? Ini kan mampu tak? La akdaru. Nah, Ustaz. Berarti akdar. Karena kalau antum baca akdu atau akdi berarti menakdirkan harganya, menakar, mengira-ngirakan. Iya. Terus Ma'aqdaru an aqula innahum ala batilin wa hum yasumuna wa yusalluna wa yaquluna la ilaha illallah. Naqulu anta ma fahimta ma'na la ilaha illallah wa la fahimta ma'na al-iman billahi wal kufru bit-taghuti wal kufri bit-taghuti wa illa law fahimta haqqal fahmi li arafta la arafta anna al-imana billahi la yasihhu illa bil kufri bit taghuti zahiran wa batinan, zahiran bil lisani wa batinan bil i'tiqadi. Hasan, terjemah lagi. Masya Allah. Dan adapun makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah engkau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala
adalah satu-satu ilah yang berhak diibadahi tanpa selainnya. Kata pensyarah hafizahullah taala, ini adalah makna iman kepada Allah. Engkau meyakini dengan hatimu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi, tidak selainnya. Karena sesungguhnya setiap apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dia adalah batil. Sama saja baik itu dari kalangan malaikat atau para nabi atau orang-orang soleh atau pohon-pohon atau bebatuan, batu dulu baru pohon, atau batu-batu, pohon-pohon, serta berhala-berhala. Harus engkau kufur dengan ini semuanya. Ini adalah makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau meyakini dengan hatimu sesungguhnya semua itu tidak berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia batil. Ini adalah konsekuensinya. Ini adalah akidah. Tidak cukup sesungguhnya engkau mengatakan dengan lisan saja tanpa engkau meyakini dengan hatimu. Dan tidak cukup engkau mengamalkan, dan tidak cukup sesungguhnya engkau mengamalkan dengan anggota badan saja. Maka engkau sholat, engkau puasa, engkau mengucapkan saya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia berkata, saya tidak tahu dari ibadah-ibadah ini yang diibadahi, saya tidak tahu dari ibadah-ibadah ini tentang ibadah mereka yang mereka beribadah kepada kuburan, beribadah kepada patung-patung. Saya tidak mempunyai kemampuan jika saya mengucapkan sesungguhnya mereka di atas kebatilan. Tidak boleh, ya kan? Jikalau orang beriman pada Allah harus bilang itu adalah batil. Orang yang menyembah kubur adalah apa? Batil. Ya kan? Tidak boleh dibilang saya tidak mau tahu itu. Tidak boleh, ya kan? Mereka melaksanakan puasa, melaksanakan sholat, bahkan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kita katakan engkau tidak paham makna la ilaha illallah, dan engkau tidak paham makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan makna kufur kepada tagut. Dan jika seandainya engkau tidak paham, kamu paham. Jika seandainya kamu paham dengan pemahaman yang benar, niscaya engkau mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah sah kecuali dengan kufur kepada tagut, baik secara nampak maupun secara batin. Nampak dengan lisan dan batin dengan keyakinan. Masya Allah. Mantap saudara. Sampai situ atau lanjut? Mana-mana saja Ustaz. Mana-mana saja. Masya Allah. Alhamdulillah. Coba antum tinggal di Bima ya. Kemarin saja ya. Alhamdulillah. Lanjut atau? Sudah dulu. Sudah dulu ya. Alhamdulillah. Banyak Mika? Atau baru sedikit? Sedikit. Oh banyak. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. InsyaAllah lanjut lagi berikutnya. Siapa berikutnya? Asraf. Banyak persiapannya nih. Jumat, Sabtu. Banyak sekali persiapan, Masya Allah. Alhamdulillah.